Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Abdillah, perwakilan dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang langkah-langkah Unity of Science dalam ilmu-ilmu sosial. Pendahuluan. Ilmu sosial merupakan ilmu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Penerapan Unity of Science dalam ilmu-ilmu sosial di dalam masyarakat dapat dijadikan acuan atau landasan bagi setiap aspek kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bahwa di dalam perbedaan pola pandang setiap individu yang berbeda-beda, terdapat satu kesatuan dasar yang menjadi landasan bagi tiap-tiap aspek perbedaan. Saat ini banyak masyarakat yang mengkotak-kotakan ilmu, padahal perbedaan-perbedaan yang ada dalam ilmu pengetahuan itu bersifat majazi, perumpamaan, atau pengkiasan. Disinilah peran Unity of Science dalam pola pikir pandangan masyarakat yang berbeda-beda menjadi acuan dalam penerapan ilmu-ilmu sosial. Kaitannya dengan ilmu sosial dapat dipraktekkan seperti ketika kita membicarakan tentang suatu bidang ilmu. Kita dapat terlepas dari ilmu lain saat membahas tentang bagaimana cara berbicara yang baik agar tidak menyakiti lawan bicara. Ada banyak ilmu yang terkait, yaitu melalui ilmu agama tentang akhlakul karimah, ilmu sosial tentang cara bersosialisasi yang baik, ilmu komunikasi, ilmu psikologi, dan lain-lain. Segala bidang keilmuan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Unity of Science dalam ilmu sosial sangat berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan, ideologi, dan juga nilai-nilai norma. Nilai norma berkaitan dengan peraturan, kaidah, tata cara, dan hukum bermasyarakat yang melingkupi nilai moral, sosial bermasyarakat, dan lain sebagainya. Unity of Science memiliki 5 prinsip, yaitu integrasi, kolaborasi, dialektika, prospektif, dan pluralistik. Konsep tersebut berperan dalam mengarahkan seluruh kemampuan dalam bidang ilmu yang dimiliki untuk menyelesaikan seluruh problematika masyarakat dalam bidang terkait. Contoh konkret Unity of Science dalam ilmu-ilmu sosial. Contoh konkret Unity of Science dalam ilmu-ilmu sosial adalah penerapan teori Khalduni kepada penakluk Cina oleh orang Mongol. Tingkat kesejagatan yang paling tinggi ialah penerapan teori asli dari dalam dan dari diri seorang sarjana kepada masyarakat di luar masyarakat sendiri. Apapun tingkat kesejagatan, kebanyakan yang mengkritik ilmu-ilmu sosial Barat tidak menolak sama sekali ilmu dari Barat. Sumber teori dan konsep adalah universal, dan sejauh mana gagasan-gagasan dari luar tersebut dikemukakan dan diaslikan berdasarkan pada ukuran ketepatan. Rencana untuk ketepatan dan kesejagatan dalam ilmu-ilmu sosial semacam ini dapat dipertahankan lebih lanjut lagi dengan alasan selain dari alasan keperluan ketepatan. Ilmu-ilmu sosial terkini terdiri dari beberapa kehampaan budaya. Praktek ilmu-ilmu sosial di semua tingkat berarti mengisi kehampaan itu dengan merujuk kepada berbagai filsafat, budaya, dan pengalaman sejarah, bukan Barat sebagai sumber ilham, wawasan, konsep-konsep, dan teori-teori. Asumsi dalam kaitan ini ialah bahwa ilmu mempunyai segi kebudayaan dan retorika, dan oleh karena itu tidak sepatutnya dibatasi sumbernya kepada hanya satu peradaban saja. Semua ilmu itu dikonstruksi dari suatu sudut pandang tertentu, dan metafora-metafora inti merupakan gambaran dasar dari kenyataan yang darinya model-model itu dihasilkan. 5 metafora inti yang utama dalam bidang sosiologi adalah organisme,
bahasa, drama, dan permainan. Oleh karena itu, metafora tertanam dalam tradisi sejarah dan filsafat tertentu. Lebih menarik jika kita memperluas horizon kebudayaan kita untuk menceburkan diri dalam perairan metafora baru dan mempertimbangkan kemungkinan diperolehnya teori-teori baru. Kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu-ilmu sosial akan memainkan peranan yang penting dalam wacana umum sejauh perbincangan ilmiah, mendahului sejajar dengan atau mengikuti keputusan dasar. Ilmu-ilmu sosial seringkali menentukan standar yang mengikuti pengambilan keputusan dan pelaksanaan dasar untuk dinilai dan dipertahankan. Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam presentasi ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul presentasi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.